Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bapak, Ibu, warga Montreal, Toronto dan sekitarnya, jamaah Masjid Darul Rozak yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita mulai acara ini dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang melimpah sehingga kita semua bisa berkumpul pagi hari ini dalam acara Silatul Ukhuwah di Masjid Darul Rozak yang kita cintai. Izinkan saya membacakan rangkaian acara untuk acara Silatul Ukhuwah kita yang telah disusun oleh tim kepanitiaan. Yang pertama, kita akan menyaksikan Ananda Zaki dan Ananda Gavin yang akan membacakan ayat Al-Quran. Mereka adalah murid TPQ Taman Pendidikan Al-Quran Darul Rozak dan juga anak-anak dari warga dan jamaah Masjid Darul Rozak, yaitu dari Pak Muhammad Ridho dan dari Bapak Dandi. Setelahnya insya Allah akan ada sambutan singkat mewakili DKM Masjid Darul Rozak yang akan diberikan oleh atau disampaikan oleh Pak Hermawan, yang dilanjutkan oleh sambutan mewakili paguyuban insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Endang. Acara inti insya Allah akan dimulai setelah sambutan dari Pak Endang oleh Ustadz Abu Yahya Badrul Salam LC Hafizahullah. Alhamdulillah beliau sudah hadir bersama kita, yang akan juga diberikan kesempatan untuk tanya jawab. Untuk tanya jawab kami sudah menyediakan alat tulis. Jadi ada dua untuk area bapak-bapak dan juga dua di area ibu-ibu bagi yang tidak membawa alat tulis. Nanti disampaikan secara estafet ke depan sehingga Ustadz akan menjawab. Jadi tidak ada tanya jawab secara verbal. Rencananya sesi tanya jawab akan ditutup oleh Ustadz pada 10.45 atau nanti tergantung waktu gitu ya. Dan dilanjutkan dengan acara makan siang bersama dan ramah tamah sampai menjelang zuhur insya Allah. Nah, itu adalah rangkaian acara untuk Silatul Ukhuwah kita hari ini. Baik, yang pertama saya akan mempersilahkan Ananda Zaki dan Gavin ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jari dil qurba wal jari dil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa banis sabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah
sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawar, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah kata sambutan. Pak Hermawan tadi meminta izin Pandang untuk Pandang dahulu katanya menyampaikan sambutannya. Jadi kita akan mendengar sambutan dari Pandang yang akan mewakili paguyuban, kemudian dilanjutkan oleh Pak Hermawan yang mewakili DKM. Pinter banget Pak Hermawan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para sepuh, para senior, Dewan Penasehat dan Pembina Masjid Darul Rojak. Yang saya hormati Ketua DKM Pak Faruk Ramadhani beserta pengurus DKM. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah beri nikmat sehat, nikmat iman, nikmat keluangan waktu sehingga kita berkumpul di kesempatan ini. Salawat dan salam kita panjatkan kepada manusia terbaik, Rasul kita Nabi Muhammad SAW beserta sahabat, kerabat. Semoga kita dapat syafaatnya kelak. Amin amin amin. Ini belum ada persiapan Bapak Ibu. Pak Hermawan langsung nembak saya duluan. Terima kasih. Sebelumnya saya mau pantun dulu biar agak cair. Ikan bakar, ikan bawal, dibakar tanpa mecin. Selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Bapak Ibu, beda dengan tahun sebelumnya. Tahun sekarang ini biasanya 3 RW maju. Entah tahun sekarang ini saya suruh maju sendirian. Biasanya ada Pak Nanang, Pak Dewo yang suka diwakili oleh Pak Lili. Saya singkat aja kesempatan hari ini. Genap 1 Mei tahun depan, saya 1 tahun Pak jadi Ketua RW di 015. Qadarullah masjid kita ada di RW 15. Selama setahun ini biasanya waktu cepat banget. Sejak jadi RW lama Pak. Bener. Kalau nggak percaya cobain ya Pak. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, fakta-fakta menarik Bapak. Sejak ada masjid kita di lingkungan kita ini, nggak hanya warganya makin guyup, tapi jamaahnya warga Montreal 15 dan 16-17 itu kalau dulu senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Sekarang enggak, kebalikannya, alhamdulillah. Selain itu juga sejak ada masjid Bapak Ibu, keharmonisan rumah tangga ini saya lihat dari RW 15 ya. Keharmonisan rumah tangga di RW 15 itu semakin baik. Bener apa enggak? Bapak Ibu, bener nggak sih? Sejak ada masjid, keharmonisan rumah tangga semakin bagus. Bener nggak Bu? Berarti nggak harmonis. Jawabnya dikit. Gini Bapak Ibu, jadi sejak ada masjid ini, alhamdulillah, tuh, kalau saya lihat warga-warga saya itu makin rukun, makin harmonis. Ini adalah salah satu fungsi masjid berjalan, bahwa masjid, fungsi masjid itu mewujudkan keluarga sakinah. Nah ini yang kita harus pahami, bahwa masjid itu nggak hanya kita sholat beribadah, tapi dampaknya itu ada membentuk keluarga sakinah di jamaah yang hadir ke masjid. Kenapa? Karena setiap kajian, alhamdulillah Taila ini sebagai ketua Anissa, itu kalau saya perhatikan kajiannya itu tentang hubungan suami istri. Seperti itu, seputar itu. Dari sinilah kajian-kajian yang majelis taklim yang kita gelar di masjid berdampak ke keluarga kita gitu. Insya Allah dengan
Teh sebagai ketua Anissa, lalu Papa Arus sebagai ketua DKM, insya Allah masjid kita, jamaahnya kita semakin menjadi keluarga yang sakinah mawaddah. Itu aja Bapak Ibu, tidak panjang lebar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Pak Endang. Selanjutnya Pak Hermawan yang akan mewakili DKM Darul Razak. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli fakafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang sangat luas, sangat banyak kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, termasuk juga nikmat kita berada ya, tinggal di dekat lingkungan masjid gitu ya, dan nikmat hati yang Allah selalu menggerakkan kita gitu ya. Ada keterikatan gitu ya hati kita dengan masjid, sehingga memudahkan langkah kita menuju ke masjid, baik sholat 5 waktu berjamaah maupun untuk majelis ilmu. Termasuk di hari ini kita datang ke masjid dalam silatul ukhuwah yang nanti temanya akan dan isinya akan disampaikan oleh Ustadz Abu Yahya Badrus Salam, dan alhamdulillah beliau sudah hadir di Masjid Darul Razak ini. Jazakallahu khair Ustaz. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, para pengikutnya, termasuk kita semua, semoga dalam umat Nabi Muhammad SAW. Jamaah Darul Razak, alhamdulillah hari ini kita dipertemukan oleh Allah di silatul ukhuwah gitu, yang ini merupakan barangkali boleh dibilang akhir gitu ya. Pak Tepi sebagai wakil ketua Ramadan dan Pak Afgas sebagai ketua Ramadan 1445 Hijriah gitu. Setelah sebulan yang lalu kita melaksanakan serangkaian ibadah Ramadan, tentunya puasa Ramadan selama 1 bulan gitu ya, terus kegiatan-kegiatan ibadah yang lainnya, ada pesantren remaja, anak-anak, kemudian juga ada tilawah ya, belajar tahsin Al-Quran, kemudian ada juga iktikaf tentunya, dan qiyamul lail, sholat Idul Fitri, kemudian kita juga ada kegiatan Baitul Mal, Masjid Darul Razak, zakat fitrah, zakat mal, dan juga infak yang sudah kita distribusikan. Dan alhamdulillah hari ini kita melaksanakan silatul ukhuwah gitu ya. Nah, semoga Allah mengampuni segala dosa-dosa kita dan menerima segala amal ibadah kita selama bulan puasa Ramadan kemarin. Dan tentunya untuk mengingatkan kembali bahwa kami dari DKM yang sering juga disampaikan mungkin di dalam beberapa kajian, bahwa salah satu kadang-kadang kita terlena setelah habis bulan Ramadan gitu ya. Maka di kesempatan ini pula juga kami DKM menyampaikan bahwa kita bukan hamba Ramadan gitu ya. Jadi jangan sampai Ramadannya sudah lewat, spirit kita, kekuatan kita untuk terus beribadah juga kendor gitu ya. Tapi kita hamba Allah yang memiliki Ramadan itu, jadi ayo kita terus istiqomah gitu ya, dan terus berdoa semoga Allah selalu memberikan kekuatan kepada kita semua untuk bisa terus istiqomah menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Yang mungkin terakhir kami dari DKM menyampaikan gitu ya, jazakumullahu khairan katsiran kepada bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya
jamaah, terutama juga kepada pengurus semua segenap panitia gitu ya, terselenggaranya semua rangkaian kegiatan Ramadan, termasuk hari ini kita melakukan silatul ukhuwah. Semoga Allah memberikan pahala dan semoga ini menjadi ladang ibadah, amal ibadah kita yang mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu saja mungkin dari kami DKM bisa kami sampaikan. Semoga ini juga akan terus menguatkan silatul ukhuwah kita sesama muslim, baik di warga Montreal, Toronto dan sekitarnya, di luar Montreal, Toronto, sekitar kota wisata ini gitu. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hermawan atas sambutannya. Kita beranjak pada acara pertama untuk mendengarkan tausiah dari Ustadz Abu Yahya Badrus Salam LC Hafizullah. Saya ingin mengingatkan agar betul-betul mengambil manfaat dari tausiah beliau. Mungkin bagi yang membawa anak-anak bisa mengkondisikan agar kita semua bisa mengambil manfaat. Sekali lagi untuk pertanyaan, ada alat tulis yang sudah disiapkan. Apabila Bapak Ibu tidak membawa, nanti dicatat pertanyaannya, kemudian di estafet ke depan sehingga Ustadz nanti akan menjawab pertanyaan tersebut. Saya persilakan Ustadz, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah kita bersyukur sekali atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Persaudaraan yang terindah ketika kita bersaudara karena Allah. Persaudaraan yang paling dicintai oleh Allah ketika kita bersaudara untuk beribadah kepadanya. Kita di sini berkumpul, ya, sama-sama karena ingin memakmurkan masjid, diikat dengan tali keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan persaudaraan karena Allah itulah Pak yang akan terus berlanjut sampai hari kiamat. Allah Ta'ala berfirman dalam surat saya lupa nama suratnya. Allah berfirman, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqun. Al-akhilla, orang-orang yang saling bersaudara, saling berkasih sayang. Dalam surat Az-Zukhruf ayat 67 ya. Orang-orang yang saling berteman bukan karena Allah. Pada hari kiamat nanti sebagian mereka akan menjadi musuh untuk sebagian yang lainnya. Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya ketika menafsirkan ayat ini, itu surat Az-Zukhruf ayat 67 berkata, kullu shadaqatin wa sahabatin li ghairillah fa innaha tanqalibu yaumal qiyamah adawatan illa ma kana lillahi azza wa jalla fa innahu daimun bidawami. Setiap persahabatan dan pertemanan bukan karena Allah, nanti pada hari kiamat akan berubah menjadi permusuhan, kecuali pertemanan yang betul-betul karena Allah. Maka itulah yang akan terus langgeng sampai hari kiamat. Masya Allah. Bayangkan Pak,
Jadi kita ingin persaudaraan kita ini Pak bukan cuma di dunia gitu Pak, tapi juga persaudaraan kita berlanjut sampai hari kiamat. Kita ingin Pak, kita saling mengenal di sini karena kita sholat bersama-sama di masjid. Kita bersama-sama sholat taraweh, berpuasa, Masya Allah. Dan kelak nanti pada hari kiamat Bapak dan Ibu sekalian ya, disebutkan dalam hadis, ketika kaum muslimin, kaum mukminin kata Rasulullah telah melewati jembatan Sirat yang terbentang di atas api neraka. Maka kemudian kaum mukminin melihat teman-temannya masuk ke neraka. Maka mereka datanglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata mereka? Ya Rabb, wahai Rabb kami, haula'i qaumun, mereka suatu kaum, mereka itu yusalluna ma'ana, dahulu mereka salat bersama kami ya Rabb. Yasumuna ma'ana, berpuasa bersama kami ya Rabb. Ya. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Idhabu ilan nar wa akhriju man arakum man qala la ilaha illallah akhrijuhum minan nar. Silakan kalian pergi ke neraka dan keluarkan orang-orang yang kalian kenal yang mengucapkan la ilaha illallah. Keluarkan mereka dari api neraka. Subhanallah Bapak dan Ibu sekalian, hadis itu ada dalam Sahih Bukhari Pak. Ternyata persaudaraan, pertemanan karena Allah ini Pak luar biasa sekali Pak. Di dunia kita saling memberikan manfaat. Persaudaraan yang betul-betul karena Allah, bukan karena dunia Pak. Itu manfaatnya besar di dunia dan akhirat. Di dunia kita bisa banyak mendapatkan manfaat dari saudara seiman untuk sama-sama saling menguatkan berjalan menuju surga. Karena kita memang butuh teman Pak untuk menguatkan keimanan kita, saling menguatkan. Kita manusia itu makhluk sosial, gak bisa berdiri sendiri. Kalau kita punya teman-teman yang ternyata mereka gak pernah mau sholat, senangnya maksiat, dan kita ternyata temannya seperti itu, saya yakin Pak, iman kita lama-lama rusak. Tapi ketika kita punya teman-teman yang Masya Allah cinta masjid, senang ibadah, hati kita pun juga akan termotivasi. Dan disitulah iman kita akan selalu apa? Terjaga. Makanya kan penting sekali Pak ya, karena kita hidup di dunia berapa tahun sih Pak? Kita tidak mungkin hidup di dunia selama-lamanya. Adakah manusia yang hidupnya 1000 tahun? Tak ada. Adakah manusia yang hidupnya 500 tahun? Tak ada Pak. Paling banter 100 tahun kita akan meninggal dunia. Kita semua akan kembali kepada Allah. Ini negeri sementara ini. Dunia ini sementara. Perjalanan yang terpanjang adalah nanti setelah kematian, hari akhirat. Itu yang kita pikirkan saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bukan kita tidak cari dunia, silakan cari dunia. Karena Allah yang memerintahkan juga. Allah berfirman, "Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Dalam surat apa itu? Ya, dalam surat Al-Qasas. Cari oleh kalian kata Allah apa yang Allah telah sediakan dari kehidupan akhirat, tapi jangan kalian lupakan nasib kalian dari kehidupan dunia. Saudaraku seiman, kita ingin ya masjid ini nih Pak menjadi sebuah tempat untuk mendulang pahala gitu, Pak. Allah menyaksikan keimanan orang yang cinta masjid dan memakmurkan masjid. Allah berfirman, "Innama ya'muru masajidallah
Man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama as-salat wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Sesungguhnya kata Allah, yang memakmurkan masjid siapa? Itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, mendirikan salat, membayar zakat, dan dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Mereka itu kata Allah pasti mendapat hidayah. Masya Allah. Bayangkan Pak, di masjid kita akan bisa mendapatkan teman-teman yang soleh Pak. Allah. Para pecinta masjid itu insya Allah orang soleh. Karena orang yang tidak soleh tidak mungkin mencintai masjid Pak. Orang yang tidak soleh lebih senang dia ke tempat-tempat maksiat Pak. Tapi ketika Masya Allah bapak-bapak dia merasa senang kepada di masjid, bertemu dengan orang-orang yang senang untuk memakmurkan masjid, demi Allah ini persaudaraan yang sangat luar biasa. Saudara seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an bapak dan ibu-ibu sekalian. Iya. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi kita bersaudara hendaknya karena Allah, bukan karena dunia. Karena dunia tidak ada manfaatnya. Bapak bersaudara sama teman Bapak gara-gara hanya karena satu partai, nggak ada manfaatnya Pak. Bapak bersaudara sama teman Bapak hanya karena gara-gara satu organisasi, nggak ada manfaatnya persaudaraan seperti itu, pertemanan seperti itu. Bapak bersaudara hanya karena satu kepentingan atau satu hobi lah, sama-sama hobi goes atau sama-sama hobi mancing misalnya. Persaudaraan seperti itu nggak ada manfaatnya sama sekali. Bahkan sudah saya sebutkan tadi, persaudaraan karena dunia, orang-orang yang berteman karena dunia, nanti pada hari kiamat akan berubah menjadi saling bermusuhan. Bayangkan, Masya Allah. Kecuali orang yang bersaudaranya waktu di dunia karena Allah, karena agama Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan tentunya Pak, persaudaraan karena Allah itu harus dipupuk terus. Ya. Bagaimana cara memupuk persaudaraan silatul ukhuwah itu? Ini yang sangat penting sekali Pak. Hubungan ukhuwah harus dipupuk dengan cara yang pertama, ikhlas dalam berteman. Banyak di antara kita berteman itu Pak kurang keikhlasannya Pak. Pertemanan kita itu banyak dikotori oleh kepentingan dunia Pak. Kalau Bapak berteman sama si fulan, karena dia kaya, karena dia punya jabatan, karena dia punya yang saya bisa dapat manfaat dari dia, maaf, berarti Bapak tidak ikhlas dalam berteman Pak. Ikhlas dalam berteman seperti apa dong? Ikhlas dalam berteman itu karena Allah. Karena dia seorang muslim, dia sesama orang-orang yang beriman kepada Allah. Dan itulah Bapak dan Ibu-ibu, sekuat-kuat tali iman. Rasulullah SAW sabda, "Awthaqu 'ural iman al-hubbu fillah wal bughdhu fillah." Sekuat-kuat tali iman itu cinta karena Allah, benci pun karena Allah, semua karena Allah aja udah. Cinta karena Allah maksudnya gimana sih? Dijelaskan oleh Al-Munawi dalam kitab Al-Faidul Qadir. Cinta karena Allah itu kamu mencintai dia karena dia ketaatannya kepada Allah, keimanannya kepada Allah, Masya Allah, Alhamdulillah. Ketika Bapak melihat orang ini Masya Allah rajin sholat ke masjid, rajin sholat berjamaah,
dia berusaha untuk menjalankan perintah Allah, kita cinta dia karena ketaatannya, berarti kita cinta karena apa? Karena Allah. Alhamdulillah. Tapi kalau kita cinta dia karena dia orang kaya, karena dia punya kedudukan, itu artinya kita nggak ikhlas, Pak. Cinta kita bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Bapak dan Ibu, saling mencintai karena Allah itu kan Masya Allah ya, buat pahalanya luar biasa, Pak. Sebutkan dalam hadis Nabi SAW yang diukir Imam Ahmad dan Musnadnya, dan hadis ini insyaallah hasan. Rasulullah bersabda, inna lillahi manabir min nur. Allah memiliki mimbar-mimbar dari cahaya. Yaghbituhumul anbiya wa syuhada. Para nabi dan orang-orang yang mati syahid saja iri ingin mendapatkan mimbar itu. Lalu Rasulullah ditanya, untuk siapa mimbar-mimbar dari cahaya itu wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, lil mutahabbina fillah, untuk orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Masya Allah. Bayangkan Pak, kalau kita saling mencintainya karena Allah, disediakan di hari kiamat mimbar-mimbar dari cahaya, dipanggil oleh Allah dengan panggilan penghormatan. Subhanallah, luar biasa. Saudaraku seiman, coba kita introspeksi, kita periksa selama ini kita mencintai teman kita, saudara kita karena apa sih? Kalau selama ini kita mencintai teman kita sebatas karena dunia saja, segera kita perbaiki niat kita. Perbaiki. Kita berteman karena Allah, karena dia beriman kepada Allah, karena dia senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama, kita pupuk dengan yang pertama, yaitu ikhlas dalam berteman. Bahwa kita bertemannya karena Allah, bukan jangan sampai bertemannya karena dunia. Ya. Yang kedua, kita pupuk Pak persaudaraan kita ini, silatul ukhuwah kita ini. Dengan apa? Dengan tawassaw bil haq, tawassaw bis sabr. Saya yakin Bapak udah hafal ya ayatnya ya. Allah berfirman, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia semuanya benar-benar dalam keadaan merugi. Allah mengatakan manusia pada asalnya merugi, kecuali siapa? Kecuali orang yang beriman dan beramal saleh. Tawassaw bil haq, saling berwasiat tentang kebenaran. Tawassaw bis sabr, dan saling berwasiat tentang kesabaran. Penting loh Pak. Tawassaw bil haq maksudnya apa? Saling mengingatkan Pak. Yang namanya manusia tempat kesalahan bukan Pak Ibu. Yang namanya manusia itu pasti ya gak pernah lepas dari kesalahan, hatta level ustadz. Ya, manusia masuk dalam keumuman hadis kullu bani adam khata', setiap anak Adam itu pasti banyak bersalah. Tuh lihat. Makanya kan kita butuh Pak, kita itu sangat membutuhkan teman yang bisa mengingatkan kesalahan kita. Bapak dan Ibu, saya mau tanya sama Bapak sama Ibu nih. Kalau ada teman Bapak yang mengingatkan kesalahan Bapak, kira-kira Bapak senang atau ngambek? Kalau ada teman yang mengingatkan kesalahan kita pribadi, kira-kira kita berterima kasih atau ngambek panas gitu loh. Kalau kita masih panas Pak, aduh ini teman saya nih kok, makanya kita anggap dia sebagai musuh. Wah, itu artinya di hati kita masih ada kesombongan Pak.
Makanya kan Rasulullah ketika menafsirkan apa sih sombong, ibu-ibu yang di belakang mohon jangan ngobrol ibu ya, mohon didengarkan di kajiannya. Kalau kita kata Rasulullah, sombong itu apa? Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan menganggap remeh manusia. Kalau ada orang yang menasihati diri kita, dia cinta kepada kita, sebetulnya dia ingin menyelamatkan kita dari neraka, Pak. Sayang dia sama kita. Lalu dia sampaikan kepada kita, afwan Pak, afwan akhi, antum kan saudara ane pengen ya antum masuk surga, ane ingin mengingatkan kesalahan ente. Dan ternyata Bapak berterima kasih, Masya Allah, makasih banyak ya, kamu ngingetin kesalahan saya. Berarti Bapak orang ikhlas itu, Pak. Masya Allah. Banyak loh Pak, banyak orang yang pandai memberi nasihat nih, kayak ustadz ini kan, yang namanya ustadz pinter ngasih nasihat doang Pak, tapi sedikit yang pandai menerima apa? Nasihat. Sedikit Pak. Orang yang mau menerima kritikan itu, kalau ketika kritikannya membangun tuh sedikit, Pak. Banyak diantara kita kalau dikritik itu apa, Pak? Baper, ngambek, marah. Ya akhi. Ya, kalau ada orang yang mengkritik, kita lihat, nih kritikannya membangun nggak? Bagus nggak buat saya? Kalau memang ini membangun dan bagus buat saya, apa salahnya untuk diterima gitu, Pak? Terima dengan hati legowo. Bahkan kita terima kasih sama dia, Masya Allah. Makasih ya akhi, kamu sudah mengingatkan kesalahan saya. Makanya Imam Ad-Dhahabi dalam kitab Syiar A'lamin Nubala ketika menyebutkan tentang perkataan Ibrahim bin Adham. Apa kata Ibrahim bin Adham? Ma'arafallah man ahabba syuhrah. Belum mengenal Allah orang yang masih cinta ketenaran. Apa kata Imam Ad-Dhahabi mengomentari perkataan beliau? Bagus banget kata beliau, Pak. Min alamatil mukhlis annahu idza iba ala fi'li lam yusir wa lam yuharil bal i'taraf wa yaqul rahimallahu ra'at ahda ilayya uyubi. Tanda orang yang ikhlas kata Imam Ad-Dhahabi yaitu ketika dia diingatkan kesalahannya, dia tidak ngeyel dan hatinya tidak panas. Justru dia mengaku dan berkata, semoga Allah merahmati orang yang mengingatkan kesalahan saya. Masya Allah. Ini jiwa-jiwa, orang-orang yang berjiwa besar seperti itu loh, Pak. Bahkan Ibnu Hibban dalam kitab Rawdatul Uqala mengatakan, kalau kamu punya musuh, gunakan musuhmu untuk introspeksi. Karena musuh itu sangat pandai melihat kekurangan kita. Ya tidak, Pak? Kalau orang memusuhi kita kan, sekecil apapun kesalahan akan terlihat sama dia. Nah, ini gunakan kesempatan kata beliau ya. Untuk apa? Untuk memperbaiki diri kita. Cuman masalahnya itu, Pak, butuh kepada kelapangan dada, lapangan hati ini, Pak. Karena banyak di antara kita, termasuk saya, suka sempit hati ini. Ya, ketika ada orang yang mengingatkan kesalahan kita, maka mari kita tawasau bil. Bapak ngelihat teman Bapak, ya, pas adzan subuh atau adzan maghrib atau adzan gitu masih aja sibuk. Waduh, Pak, ingat Pak, tawassul bil haq. Pak, yuk sholat yuk. Masya Allah, saling mengingatkan. Saya waktu ngisi kajian di Villa Nusa Indah 1 itu, ada jamaah cerita ke saya, Ustaz, tetangga saya ini susah diajak ke masjidnya, Ustaz. Akhirnya saya berpikir gimana caranya dia mau ke masjid ya. Saya datang, Ustaz, bawa kain kapan.
Ngapain Pak? Kok bawa kain kafan? Saya simpan. Kamu tahu nggak ini apa? Kain kafan. Emang ngapain kamu bawa kain kafan? Cuma mau ngingetin kamu suatu ketika nanti bakalan dibungkus sama kain kafan. Kira-kira kamu persiapannya apa? Yuk sholat kita ke masjid. Caranya pinter dia. Alhamdulillah kata dia, tetangga saya semenjak itu mau ke masjid Pak. Masya Allah. Iya. Ini dia. Memang tadi seperti yang diceritakan Allah tadi ya. Gimana ini PR ini ya, banyak yang masih muslim tapi buat ke masjid itu masih susah gitu ya. Iya. Masih senang sholatnya di rumah, untuk pergi ke masjid itu berat. Padahal kalau jogging 10 kilo kuat tuh Pak. Pergi ke masjid cuman berapa meter dari rumahnya, nggak kuat. Naik gunung Salak kuat itu Pak. Tapi pergi ke masjid cuma 200 meter nggak kuat. Memang perjalanan ke masjid itu perjalanan iman masalahnya Pak. Ya. Butuh keimanan. Orang yang mau melangkahkan kakinya ke masjid itu karena ia beriman kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Ya. Mengharapkan apa yang di sisi Allah. Berupa apa? Surga Allah. Dia yakin surga Allah yang segala-galanya. Gak apa-apa, saya korbankan sedikit waktu saya untuk sujud di hadapan Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, tawassaw bil haq, tawassaw bis sabar. Saling menguatkan kesabaran. Saat ya jamaah masjid kok tadinya rajin, sekarang kok udah mulai nggak kelihatan nih. Datengin Pak, datengin kalau bisa. Tanya, ya sekarang kok kamu jarang kelihatan di masjid, kenapa? Ya. Nah di sini kita kuatkan lagi, ayo kuatkan kesabaran, sabarlah. Kita menuju surga itu nggak mudah loh Mas. Iya. Makanya Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk sholat dan sabarlah di atas apa? Sholat. Sholat mungkin banyak orang yang bisa Pak. Tapi yang susah itu sabar untuk istiqomah di atas apa? Sholat, apalagi sholat berjamaah. Untuk memakmurkan masjid butuh keimanan. Maka ini penting kita saling menguatkan itu, saling menguatkan di antara kita. Penting sekali. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Iya. Kalau bisa DKM Islam bikin tulisan tentang keutamaan memakmurkan apa? Masjid. Apa saja pahala-pahalanya yang besar yang akan didapat bagi orang yang memakmurkan masjid Pak. Nah, sebarkan itu ke rumah-rumah Pak. Masya Allah. Silahkan dibaca Pak. Mudah-mudahan satu orang saja gara-gara Bapak ngasih itu dia mau ke masjid, itu lebih baik daripada unta merah Pak. Kata Rasulullah, ayyadiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Allah memberikan hidayah kepada seseorang melalui kamu lebih baik buat kamu daripada unta apa? Unta merah. Yang kita pikirkan Pak. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tawassaw bil haq, tawassaw bis sabar. Ini kita pupuk silatul ukhuwah dengan yang kedua ini. Saling mengingatkan. Karena kita manusia yang tak pernah lepas dari apa? Kesalahan. Saling mengingatkan. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Yang ketiga, kita pupuk tali ukhuwah kita ini, saudaraku, silatul ukhuwah. Dengan apa saudaraku sekalian? Yaitu menyukai untuk saudara kita apa yang kita sukai untuk diri kita. Dalam hadis riwayat Muslim dalam sahih dari hadis Anas bin Malik, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum
hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Minal khair ini riwayat Tirmidzi. Ya, yang ada dalam Sahih Muslim cuma sampai hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi sampai situ. Tapi dalam riwayat Tirmidzi ada tambahan minal khair. Tidak beriman seseorang dari kalian sampai ia menyukai untuk saudaranya apa yang ia sukai untuk dirinya. Apa maksudnya hadis ini, Pak? Bapak suka enggak kalau Bapak dapat nikmat dari Allah? Suka, oke. Apa yang Bapak sukai untuk diri Bapak, sukailah untuk saudara Bapak. Ketika saudara kita dapat kenikmatan, hati kita pun juga harus senang, Pak. Melihat tetangga bisa beli mobil, Masya Allah, kita datengin, kita doain, Masya Allah, mudah-mudahan barokah mobilnya, Pak. Kalau kita terkadang enggak, Pak, panas. Melihat tetangga beli mobil, kurang ajar. Besok kita beli lagi. Jadi persaingannya dunia, capek seperti itu, Pak. Iya. Itu namanya hati kita ada penyakit dengki gitu. Ya. Jangan seperti itu. Kalau Bapak, teman Bapak atau Ibu, Bu, kalau teman Ibu cerita tentang kenikmatan yang Allah berikan kepada dirinya, kira-kira Ibu manyun apa doain? Terkadang ibu-ibu kan suka kesel, gitu aja cerita. Ya, ngapain sih diceritain? Kita katakan, aduh jangan begitu Ibu. Dia menceritakan kenikmatan itu sebagai rasa syukur kepada Allah. Allah berfirman, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Tuhanmu ceritakanlah, kata Allah. Kita yang diceritakan tentang kenikmatan orang tersebut, harusnya kita apa, Pak? Ikut senang. Ikut senang. Oh, Masya Allah, saya ikut senang kamu bisa punya mobil baru loh. Sebagaimana juga saya senang kalau saya punya mobil baru. Dan doakan dia, barakallahu fi. Semoga Allah barokahkan ya hartamu itu, kenikmatanmu itu. Masya Allah. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah. Apa yang kita sukai untuk diri kita, sukailah untuk saudara kita. Sebaliknya, apa yang kita tidak sukai untuk diri kita, jangan sukai untuk saudara kita. Bapak suka enggak digibahin orang? Suka? Ibu-ibu suka enggak digibahin orang? Enggak suka? Maka jangan sekali-kali suka menggibahi orang. Kalau kita tidak suka digibahi, jangan suka gibahi orang. Iya. Senang nggak kalau kesalahan kita diungkit-ungkit? Ya, apalagi disebarkan di mana? Di media sosial. Senang nggak, Pak? Nggak suka. Oke, kalau begitu, kalau kita melihat kesalahan saudara kita, jangan suka seperti itu, Pak. Kita tidak ingin kesalahan kita ditertawakan, maka jangan suka mentertawakan kesalahan saudara kita, saudaraku. Tapi kan terkadang begitu ya Pak ya, Pak, Bu. Kita kalau lagi cinta, lagi senang, wah Masya Allah. Untuk memendam keburukan saudara kita tuh gampang banget, Pak. Kenapa? Karena kita lagi senang, kita lagi cinta sama dia. Tapi kalau lagi bermusuhan, waduh. Kalau kita lagi nggak suka sama dia, sekecil apapun dari kesalahan terlihat di pandangan mata. Ya. Makanya seorang penyair Arab berkata, "Ainur ridha tubdil masawiyah." Ainur sukhti tubdil masawiyah. Mata yang benci itu akan memperlihatkan banyak kesalahan-kesalahan. Nah, Bapak Ibu, ya. Jadi ini yang ketiga nih, kita pupuk silatul ukhuwah kita dengan sudah kita sebutkan tadi. Apa yang kita sukai untuk diri kita,
sukailah untuk saudara kita. Dan apa yang kita tidak sukai untuk diri kita, jangan kita sukai untuk saudara kita. Saudaraku ya, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Akhul Islam, saudaraku seiman. Kemudian yang keempat, Pak, memupuk silatul ukhuwah itu dengan cara menjaga hati. Memupuk silatul ukhuwah itu dengan cara menjaga hati terhadap saudara kita. Maksudnya menjaga hati gimana, Ustaz? Yang namanya penyakit hati banyak loh, Pak, Bu. Ada namanya suudzon. Suudzon itu berburuk apa? Sangka. Saya mau tanya sama Bapak Ibu, berburuk sangka boleh apa haram, Pak? Berburuk sangka boleh apa haram? Nggak ada yang bisa jawab. Haram. Berburuk sangka itu ada yang boleh, ada yang haram. Mana dalilnya? Itu surat Al-Hujurat. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm. Hai orang-orang yang beriman, jauhi oleh kalian dugaan-dugaan prasangka-prasangka buruk. Sesungguhnya sebagian prasangkaan buruk itu dosa. Allah mengatakan sebagian prasangkaan buruk itu dosa, berarti sebagian lain tidak dosa. Kapan dosa? Ketika tidak ada apa-apa, tiba-tiba suudzon. Ini nggak boleh. Kapan tidak dosa? Suudzon karena adanya sesuatu yang membuat kita suudzon. Contoh, Pak, kalau Bapak malam-malam tiba-tiba ada orang melihat jam 2 malam ngeloncakin pagar rumah tetangga, kira-kira Bapak suudzon apa husnudzon kepada itu, Pak? Husnudzon aja mungkin keluarganya kali. Ya jangan, salah. Justru suudzon, hati-hati, jangan-jangan maling ini. Iya. Kenapa kita harus suudzon? Karena di situ ada sesuatu yang mengharuskan kita suudzon. Kalau kita husnudzon bisa bahaya untuk keselamatan tetangga kita dan yang lainnya. Kalau Bapak punya teman yang suka berdusta, Bapak udah berulang kali dikibulin sama dia. Besok-besok ketika dia ngasih berita, kira-kira Bapak percaya nggak sama dia? Ya enggak lah. Gimana sama percaya? Dia udah berkali-kali berdusta. Maka seperti ini boleh suudzon, Pak, kata para ulama. Kenapa? Karena ada hal yang mengharuskan kita untuk membolehkan kita suudzon. Adapun kalau kita tahu ini orangnya baik, orangnya jujur, orangnya soleh, tiba-tiba suudzon tanpa ada alasan, ini yang haram, Pak, nggak boleh. Iya, Bapak dan Ibu sekalian, jaga hati. Nih, dari yang pertama tadi dari suudzon. Suka suudzon, saling suudzon, karena suudzon itu awal petaka, ya, awal perpecahan. Suudzon itu. Dari suudzon biasanya akan muncul apa? Tajassus, mencari-cari kesalahan. Dari tajassus biasanya akan muncul apa, Pak? Ghibah. Makanya Allah menyebutkan itu secara berentet. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Hai orang-orang yang beriman, jauhi oleh kalian berburuk sangka. Dan jangan kalian tajassus. Tajassus itu mencari-cari kesalahan. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan janganlah sebagian kalian menggibah satu sama lainnya. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, ini ayat memberikan kepada kita pemahaman bahwa suudzon akan melahirkan tajassus, nyari-nyari kesalahan. Nyari-nyari kesalahan akan menyeret kepada ghibah. Dan ghibah itu ngeri, Pak. Disebutkan dalam Imam Ahmad,
Buat ghibah, orang yang suka ghibah itu pelakunya akan diazab dalam kuburnya, Pak. Ya, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian penyakit kita jaga hati dari apa lagi, Pak? Jangan pernah hati kita menganggap remeh saudara kita, Pak. Seorang muslim tidak pernah meremehkan siapapun. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya, Rasul bersabda, ya, al-muslim akhul muslim, la yadhlimuhu wa la yahqiruhu wa la yakhdhumuhu. Muslim itu saudara muslim yang lain, tidak boleh dia menzoliminya, tidak boleh ia menganggapnya remeh, dan tidak boleh ia membiarkan kesusahan saudaranya. Bihasbi imri'in minasyarr an yahqira akhahul muslim. Cukuplah bagi seseorang keburukan, kata Rasulullah, saat ia menganggap remeh saudaranya sesama muslim. Menganggap remeh itu, Pak, yang pertama kali yang punya sifat menganggap remeh siapa, Pak? Iblis. Apa kata iblis? Ana khairum min. Aku lebih baik dari Adam. Merasa lebih baik dari Adam, Pak. Jangan pernah, Pak. Al-Hasan Al-Basri ketika ditanya apa sih tawadhu, kata Al-Hasan Al-Basri, at-tawadhu an yakhruja ar-rajul min baiti fala yara musliman illa dhanna annahu khairum min. Tawadhu itu seseorang ketika keluar rumahnya tidaklah ia melihat seorang muslim kecuali ia merasa mungkin dia lebih baik dari saya, mungkin hatinya lebih ikhlas dari saya, mungkin dia punya ibadah yang tidak saya ketahui yang sangat agung di sisi Allah. Dia tidak pernah menganggap remeh siapapun, Masya Allah. Nah, kalau Bapak sudah meremehkan orang, Pak, berarti itu artinya apa, Pak? Itu artinya kita sudah sombong. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Iya. Dari menganggap remeh biasanya sih akan muncul suka memperolok orang lain. Ya. Bapak baca aja dalam surat Al-Hujurat ayat 11 tuh, Pak, yang sebelum ayat ghibah itu. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum wala nisaa'un min nisa'in asa ay yakunna khairan minhun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah sebagian kalian memperolok sebagian yang lain. Dan janganlah para wanita memperolok sebagian yang lain. Boleh jadi, kata Allah, yang diperolok lebih baik daripada yang memperolok. Tuh, Pak, perhatikan, Pak, Bu, perhatikan kata-kata ini. Boleh jadi yang diperolok lebih baik daripada yang apa? Memperolok. Kenapa Allah mengatakan begitu? Asa ayyakunu khairan minhum. Karena orang yang memperolok orang lain ada jenis meremehkan dia, merasa dirinya lebih baik dari dia. Kalaulah dia hatinya tidak menganggap ya remeh orang lain, Pak, dia tidak akan memperolok siapapun. Itu yang penting, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah. Hanya karena Bapak orang kaya melihat orang miskin Bapak remehkan, nah, itu bukan sifat seorang muslim. Kata Rasulullah, rubba asy'af akbar malau aqsama 'ala Allah la abarrah. Ya, rubba asy'af akbar madfu'un bil bab. Berapa banyak orang yang rambutnya kusut dan berdebu, tertolak di pintu-pintu karena dianggap remeh, dianggap hina. Tapi kalau sudah bersumpah atas dengan nama Allah, Allah langsung kabulkan doanya, Pak. Saking takwanya dia kepada Allah. Jangan pernah meremehkan siapapun, Pak.
Abdullah ya At-Tasturi berkata, Yahya bin Abdullah bin Bukair berkata, kalau aku melihat yang lebih tua dariku, kalau aku melihat orang yang lebih tua dariku, aku bergumam, dia lebih banyak amal solehnya dariku, pasti dia lebih baik dariku. Kalau aku melihat kepada yang lebih muda, aku bergumam, aku lebih banyak dosanya dari dia, mungkin dia lebih baik dariku. Masya Allah. Ini perasaan seperti ini Pak harus dijaga Pak. Itu menunjukkan ketawaduan. Ya, menunjukkan kepada apa? Ketawaduan saudaraku sekalian. Nah ini jaga hati kita Pak dari menganggap remeh orang lain. Jaga hati kita dari bersombong kepada orang lain. Iya, apa sih yang Bapak perlu sombongkan? Saya merasa heran dengan orang-orang yang merasa sombong dengan pangkatnya, dengan kekayaannya. Emang yang ngasih pangkat siapa kalau bukan Allah? Yang memberikan dia harta itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa harus disombongkan? Gak berhak dia sombong. Iya. Dan ingat Pak, sombong itu menyebabkan kita terhalang masuk surga Pak. Kata Rasulullah SAW, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang ada di hatinya ada sebesar biji sawi dari kesombongan. Bayangkan, kesombongan sekecil apapun di hati kita itu menghalangi kita masuk surga, kata Rasulullah SAW. Coba kita introspeksi diri Pak. Karena masalahnya terkadang maaf ya Pak ya, kita seringkali bersombong dengan urusan-urusan dunia Pak. Karena Bapak mobilnya apa? Alphard. Wah, melihat tetangganya Avanza, Avanza ya. Iya, Bapak anggap remeh dia. Itu Pak, mobil Alphard Bapak kalau disombongin itu bisa menjerumuskan ke neraka Pak. Hati-hati loh Pak. Bapak mau pakai motor gede, bum 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 bum. Wah, perasaan kayak paling mantap di jalan Pak. Iya. Itu perasaan Bapak bersombong saat pakai motor gede itu memasukkan Bapak ke neraka loh Pak. Mendingan pakai motor ontel, tapi kita tahu kita selamat dari kesombongan daripada bawa motor gede tapi hati kita bersombong diri, menganggap remeh orang lain. Waduh, bahaya Pak, wallahi bahaya Pak. Hati ini Pak, hati masalahnya. Dosa hati itu lebih berat daripada dosa badan masalahnya Pak. Sampai Ibnu Qayyim mengatakan, kata Ibnu Qayyim apa? Al-riya wal ujub wal kubur wal kibr. Riya, ujub, sombong dan yang semisalnya itu lebih berat di mata Allah dari zina, minum arak, mencuri dan dosa-dosa besar yang lainnya. Bayangkan tuh Pak, subhanallah. Hati-hati Pak. Ya. Jaga hati terhadap teman saudara kita, sesama kaum muslimin. Jaga hati. Iya. Ini yang berat Bapak dan Ibu sekalian. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian saudaraku seiman, di antara hal yang bisa memupuk silatul ukhuwah, tali persaudaraan di antara kita, yaitu saling mendoakan di antara kita Pak. Jangan lupa untuk saling mendoakan. Kata Rasulullah, idza da'a rajul akhahu bi dhahril ghaibi, apabila seseorang mendoakan saudaranya dari kejauhan, maka malaikat akan berkata apa? Amin walaka bimithal. Amin, kamu pun akan mendapatkan seperti yang kamu minta. Tuh, jangan lupa. Ya,
Seorang salafus saleh terdahulu, ulama terdahulu mengatakan, bukanlah teman yang bagus yang perlu diingatkan untuk mendoakan dirinya. Teman yang bagus itu tanpa dimintai doa dia sudah mendoakan. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal ketika berdoa mendoakan saudara-saudaranya, teman-temannya itu sampai menyebutkan satu persatu namanya, Pak. Demikian, Pak. Saling mendoakan. Jangan lupa, karena doa itu, masya Allah, senjata yang paling ampuh bagi seorang mukmin. Pernah nggak Bapak mendoakan dalam sholat, ya Allah, temanku si fulan, maafkan dia ya Allah. Ya Allah, temanku si anu, luaskan rezekinya. Ya Allah, temanku si fulan, ya sembuhkan penyakitnya. Ya Allah, temanku si anu, istiqomahkan hatinya. Pernah enggak kita seperti itu, Pak? Saling mendoakan. Itu menunjukkan keikhlasan dalam berteman. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Makanya jangan lupa ya, kita saling mendoakan, itu bisa memupuk silatul ukhuwah di antara kita. Ya. Kemudian di antara hal yang bisa memupuk silatul ukhuwah di antara kita, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an, yaitu saling memberi hadiah. Saling memberi apa? Hadiah. Dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW sabda, tahadau tahabbu. Saling memberi hadiahlah kalian, niscaya kalian akan saling mencintai. Ya. Sekali-kali Bapak datang ke teman Bapak, kasih hadiah kue kayak apa gitu. Besoknya temannya ngasih lagi hadiah ke temannya, masya Allah. Demikian saling memberikan hadiah itu, Pak. Walaupun kecil, jangan dianggap remeh. Karena itu bisa menguatkan apa? Tali rasa cinta di antara kita karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara perkara yang bisa menguatkan tali silatul ukhuwah, Pak, yaitu saling berkunjung, tapi sekali-kali, jangan sering-sering. Nabi SAW bersabda, zur gibban tazdad hubban. Kunjungilah sekali-kali, niscaya akan bertambah rasa cinta kamu. Ya. Sekali-kali kita kunjungi. Apalagi kalau teman kita sakit, jangan lupa jenguk. Wallahi Pak, menjenguk orang sakit itu pahalanya masya Allah. Kata Rasulullah SAW, man ada akhahu ya fil sabah da'ahu Allahu sab'una alfa malak. Ya. Atau kama qala, siapa yang mengunjungi atau menjenguk saudaranya yang sakit di waktu pagi, maka akan didoakan 70.000 malaikat sampai sore hari. Dan siapa yang menjenguk saudaranya yang sakit di sore hari, akan didoakan oleh 70.000 malaikat sampai pagi hari. Wa kana fi khirfah min khirafil jannah. Ketika dia menjenguk, kata Rasulullah, dia berada di dalam taman-taman buahnya surga. Kalau taman buah di dunia kan ada di sana tuh, Pak, di Jonggol. Kalau Bapak cari taman buah surga, adanya di mana? Ketika Bapak menjenguk saudara Bapak yang sakit. Bahkan para sahabat, Pak, saking ingin mendapatkan pahala besar gini, Pak. Temannya sakit ringan aja dikunjungin, Pak. Mau kenapa? Sariawan. Oh ya, saya ya jenguk karena saking ingin mendapatkan pahala besar ini, masya Allah. Kita terkadang cuek sama tetangganya mau mati mau apa, bodoh amat. Jangan seperti itu. Ya, sekali-kali kita kunjungi, kita tanya bagaimana kabarnya, masya Allah. Saudara seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an.
Nah ini saudaraku sekalian, hal-hal yang bisa memupuk apa? Silatul ukhuwah di antara kita. Ketika kita tinggalkan hal-hal yang bisa memupuk ini, setan akan berhasil Pak menanamkan bibit-bibit permusuhan di antara kita. Makanya Rasulullah SAW sabda apa Pak? Inna syaitan qad aisa an yu'bad bi ardikum walakin bitahrishi bainakum. Dalam satu ayat ya, inna syaitan qad aisa an ya'budahul musallun walakin bitahrishi bainahum. Setan itu sudah merasa putus asa untuk diibadahi orang-orang sholat, tapi setan punya cara. Apa itu? Menanamkan bibit-bibit permusuhan di antara mereka. Iya. Nah, disinilah Bapak sekalian, penting sekali. Sekali lagi saya ingatkan, memupuk silatul ukhuwah, persaudaraan di antara kita sangat penting. Semua karena Allah, semua karena mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala semata. Ya. Maka yang terpenting adalah kita ikhlas di dalam berteman, mengharapkan ridho Allah, saling menguatkan di antara kita untuk bersama-sama berjalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat, Pak. Dan mungkin ada yang bertanya, silahkan. Ada pertanyaan ini Pak, apakah menikah harus ada rasa cinta? Apakah menikah harus ada rasa cinta? Memang Pak, rasa cinta itu adalah salah satu perkara yang bisa menyebabkan langgengnya pernikahan. Ya. Tapi terkadang ketika tidak ada rasa cinta, hendaknya digantikan dengan apa? Yaitu mengharapkan ridho Allah semata. Ada seorang wanita datang kepada Umar bin Khattab. Apa kata wanita ini? Wahai Amirul Mukminin, saya ingin mengadu kepada kamu. Apa itu? Tadi pagi suami saya ngomong ke saya, istriku, saya mau bertanya sama kamu dan tolong jujur, tolong jujur. Apa itu suamiku? Kamu cinta enggak sih sama saya? Kata saya, karena kamu minta saya jujur, saya akan jawab sejujurnya. Jujur, saya enggak cinta sama kamu. Tapi setelah itu saya kepikiran. Akhirnya wanita ini nanya kepada Umar bin Khattab. Apa kata Umar? Kenapa kamu tidak berdusta saja? Berapa banyak rumah tangga yang dibangun bukan di atas cinta, tapi dibangun di atas karena mengharapkan ridho Allah semata. Masya Allah ya. Ketika ibu sudah tidak cinta sama suami, jangan kehilangan yang kedua ini, mengharapkan ridho Allah, mengharapkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tentang perbedaan pendapat mengqadha puasa dulu atau puasa Syawal dulu ya Ustadz. Memang ini masalah khilafiyah di kalangan para ulama Pak. Kita pun tidak saling memaksakan pendapat. Adapun karena Bapak Ibu nanyanya ke saya, ya saya akan menjawab sesuai yang saya pandang kuat. Kalau saya menguatkan pendapat harus qadha dulu baru Syawal. Alasannya apa? Pertama, hadis Rasulullah SAW, man shoma Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal. Siapa yang puasa Ramadan kemudian diikuti 6 hari apa? Syawal. Faka'annama shaumad dahra. Seakan-akan ia puasa setahun penuh. Lihat Nabi mengatakan begini Pak Bu, siapa yang berpuasa Ramadan
disebut berpuasa Ramadan kalau dia berpuasa sebulan penuh sempurna. Adapun kalau belum sempurna, dia belum disebut puasa Ramadan. Berarti harus diselesaikan dulu puasa Ramadannya, baru setelah itu puasa Syawal. Yang jadi masalah, Ustaz, gimana kalau misalnya qadha saya banyak sehingga nggak sempat puasa Syawal? Pendapat yang saya kuatkan, Pak, kalau memang tidak sempat puasa Syawal di bulan Syawal, maka boleh puasa Syawal diqadha di bulan Dzulqa'dah. Loh, dalilnya apa? Qiyas. Dahulu Nabi SAW pernah tidak sempat sholat ba'diyah zuhur. Nabi dahulu pernah tidak sempat sholat ba'diyah zuhur karena sibuk melayani tetamu. Lalu beliau lakukan ba'diyah zuhur setelah sholat asar. Ada dalam Sahih Muslim. Lihat, Nabi melakukan ba'diyah zuhur di waktu asar. Itu sholat sunnah. Apa bedanya dengan puasa sunnah? Kalau memang kita tidak sempat melakukan di bulan Syawal, bisa kita qadha di bulan apa? Dzulqa'dah. Yang terpenting kan mendapatkan pahala setahun penuh. Itu pendapat yang saya kuatkan. Kalau Bapak mungkin misalnya lebih menguatkan pendapat yang lain, silahkan. Ini masalah khilafiyah yang tidak perlu kita saling memaksakan pendapat kita, Pak. Iya, masalah ijtihadiyah seperti ini. Kenapa pahala terbesar itu wakaf bangun masjid, bukan wakaf bangun sekolah gratis? Dua-duanya besar pahalanya, Pak. Dua-duanya apa? Besar. Kenapa demikian? Karena pertama, sekolah yang tujuannya untuk mendidik anak-anak, ketika kita wakafkan untuk pendidikan, sehingga banyak orang-orang yang mendapatkan ilmu yang bermanfaat ketika sudah besar, ia pun menjadi orang-orang yang mengajak kepada kebaikan, betapa agungnya pahala tersebut. Apalagi ilmu sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula wakaf masjid, di mana masjid tempat ibadah kepada Allah. Bahkan dahulu Rasulullah SAW menjadikan masjid itu sebagai markas. Di masjid Rasulullah mengajarkan ilmu. Di masjid Rasulullah SAW mengatur negara. Masjid menjadi center di zaman Rasulullah SAW. Maka dari itu kalau kita mau wakaf, coba kita lihat mana yang paling manfaat, ambillah itu yang paling besar, insya Allah pahalanya. Kalau nge-like gambar di TikTok dapat bayaran, halal nggak ya? Gambar apa dulu? Kalau gambar perempuan telanjang di-like, haram. Kalau gambar-gambar yang maksiat kemudian kita like hanya karena ingin dapat bayaran, haram. Tergantung gambar apa. Ya. Apa bedanya antara silatul ukhuwah dengan halal bihalal? Saya ini masih heran, Pak, dengan bahasa halal bihalal. Ya. Karena mengikrobnya bingung, Pak. Halal dengan halal, maksudnya apa? Halal dengan halal. Ya. Saya nggak tahu nih siapa yang pertama kali bikin nama ini gitu loh. Halal bihalal. Ya. Apapun namanya, kayak mau silatul ukhuwah atau dinamakan halal bihalal, selama tujuannya untuk mempererat ukhuwah, ya, apalagi di situ isinya ta'lim tentang ilmu, silakan. Ya. Tapi misalnya kok
setelah Idul Fitr nggak masalah, karena untuk memperlihatkan kegembiraan kita sebagai seorang Muslim dengan hari raya. Ya, kalau di Saudi saya waktu kuliah di Saudi itu Pak, mereka itu mengadakan kumpul barengnya satu kampung tuh sore harinya. Jadi pagi hari mereka kan sholat apa? Idul Fitr. Ya setelah sholat mereka saling mengunjungi itu Pak. Sore harinya kumpul satu desa tuh Pak. Makan apa? Wah itu makanannya Masya Allah, kambing guling apa. Makan bareng-bareng itu Pak. Ya. Yang seperti ini nggak masalah. Ini berhubungan dengan adat kebiasaan. Ini tidak berhubungan dengan ibadat. Tapi ini berhubungan dengan apa? Adat kebiasaan nggak masalah, silahkan. Dalam rangka untuk apa? Memperlihatkan kegembiraan dengan hari raya. Itu bagus, nggak masalah. Iya. Yang terakhir kosong, Pak. Alhamdulillah. Baik, saya kira cukup. Semoga yang sampaikan bermanfaat. Wabillahi taufik. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.